Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, saya Febri dari tim oposisi dari Universitas Warmadewa. Sedangkan ini menolak tegas bagaimana dengan mosi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas sosial ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas yakni gender, etnis, dan lain-lain. Di sini telah dijelaskan oleh pembicara kami yang pertama, yakni kita harus bertindak kolektif. Tindakan-tindakan kolektif ini harusnya mengubah pandangan-pandangan masyarakat bahwa motif-motif atau bukan hanya satu klaster di sini yang kami maksudkan adalah klaster ekonomi, di mana klaster-klaster yang lain seperti sosial, budaya, dan lain sebagainya itu merasa dianaktirikan. Maka dari itu muara-muara dari klaster-klaster tersebut adalah sebelumnya yakni diskriminasi. Dewan Juri yang terhormat, untuk pembicara yang pertama tadi sudah sangat jelas menekankan bahwa kelas-kelas atau kekuatan-kekuatan ekonomi ini seharusnya diasumsikan seperti apa dan diawasi oleh seperti apa, itu menjadi pandangan-pandangan dari klaster-klaster ekonomi itu sendiri. Maka dari itu kami dari tim oposisi menekankan bahwa seharusnya setiap elemen-elemen masyarakat kembali pada krisis identitas atau permasalahan krisis identitas tersebut. Dewan Juri yang terhormat, untuk mosi gerakan sosial yang menekankan pada kelas-kelas ekonomi pada kesempatan kali ini kami menolak tegas. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia harus menekankan pada kelompok-kelompok sektarian bahwa dia harusnya mencintai perbedaan itu sebagai primordialisme. Primordialisme ini adalah apa yang sudah kita bawa dari lahir. Dewan Juri yang terhormat, kelompok-kelompok sektarian ini yang kami maksudkan adalah kebencian-kebencian terhadap kelompok lain yang bisa ditimbulkan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Mengapa kelompok-kelompok sektarian ini bisa menjadi batu yang sangat besar bagi kelas-kelas ekonomi dan lain sebagainya, yang terutama adalah diskriminasi antar gender dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, karena kelompok-kelompok ini harusnya lebih relevan. Kelompok-kelompok ini lebih relevan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, bukan hanya klaster ekonomi, bukan hanya klaster sosial budaya, tapi yang lebih penting adalah klaster-klaster bagaimana suku, ras, agama, dan antar golongan tersebut tidak menjadi diskriminatif lagi. Dewan Juri yang terhormat, untuk pandangan-pandangan kami yang kedua adalah kultur yang berbeda inilah yang harusnya menjadi identitas baru atau identitas yang utama. Dewan Juri yang terhormat, ini tercermin dari plural society yang dihadirkan dari masyarakat pada umumnya. Dewan Juri yang terhormat, karena konsensus atau konsennya beragam permasalahan yang terjadi di Indonesia seharusnya sudah bisa diketahui dan dibawa dari awal, yakni diskriminatif terhadap hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini adalah skala pembanding yang sangat jauh perbedaannya. Mengapa saya bisa mengatakan sedemikian rupa? Karena klaster-klaster ekonomi itu disebabkan oleh egoisme yang disebabkan oleh individu itu sendiri. Sedangkan diskriminasi ini ditimbulkan dari masyarakat lain. Selain itu juga, diskriminatif ini sejauh ini masih terkesan secara visual atau yang hanya tampak saja. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu diskriminatif berbasis gen dan lain sebagainya seperti gender, etnis, dan lain sebagainya itu harus dipertekankan dan ditekankan kembali daripada klaster-klaster ekonomi yang lain. Selain itu juga hal ini yang disebabkan karena adanya tekanan-tekanan dari beberapa pihak yang menginginkan penindasan-penindasan yang terjadi itu segera dihapuskan. Mengapa saya bisa mengatakan sedemikian rupa? Karena beberapa kasus yang terjadi seperti Black Lives Matter itu kalau tidak ada sosial media atau tidak ada yang mengunggah, tentu saja Black Lives Matter atau yang perbedaan klaster kulit putih dan kulit hitam itu tidak akan terjadi. Dewan Juri yang terhormat, selain itu juga kami akan menentang argumen-argumen yang sudah disampaikan dari pihak afirmasi atau pemerintah ini. Yang pertama adalah argumen pro ini seharusnya memang jelas-jelas dibantah. Mengapa demikian? Karena mengapa ekonomi harus diutamakan? Mengapa ekonomi harus diperjualbelikan dalam hak-hak diskriminatif tersebut? Karena ekonomi ini seharusnya dinomorduakan, karena identitaslah yang menjadi awal berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Klaster-klaster ekonomi ini sebenarnya sudah disebabkan dari awal. Saya katakan tadi, yang kedua adalah argumen tim pro sudah sangat jelas mengatakan bahwa konsen dari permasalahan identitaslah yang menjadi klaster-klaster permasalahan yang lain. Dan argumen yang terakhir sangat jelas harus kami bantah. Mengapa? Karena politik identitas dilahirkan karena keegoisan masing-masing individu. Maka dari itu kami sekali lagi akan menawarkan solusi yang kami berikan hanya dua, yakni solusi dari kami adalah menekankan berbagai pihak yang memiliki kepentingan politik agar tidak membawanya dalam hal kampanye ataupun pemilihan umum. Dan yang kedua adalah lebih menekankan hukuman-hukuman yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang melakukan diskriminatif berupa undang-undang atau penekanan yang lainnya terhadap undang-undang pidana. Terima kasih.